ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sama-sama cepat kita bangkit beri, katakan Kaulah segalanya di dalam hidup, di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidup, selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, 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 mengasihimu Tuhan, mengasihimu,
dan Rajaku. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita, sebab Dialah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Yesus. Haleluya. Mari angkat suara kita kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Katakan haleluya, haleluya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Engkaulah segalanya bagi kami. Oh haleluya. Kami menyembah-Mu, kami membawa hati kami yang haus akan Engkau, hati kami yang lapar akan Engkau. Oh Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau Yesus, Allah kami yang hidup, Raja kami yang luar biasa. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih oh Tuhan, haleluya. Kami yakin Kau hadir di tengah kami. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Pemulihan terjadi di sini. Pemulihan, kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Sekali lagi berikan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang percaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu pasti akan Kau nyatakan bagi kami.
pemulihan, kesembuhan, dan kemenangan itu yang akan kami alami Tuhan. Bahkan kehadiran-Mu di tengah kami, ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-Mu Tuhan yang pasti kami percaya Engkau akan genapi dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini saatnya Tuhan, kami mau lebih lagi untuk kami datang kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang beribadah secara online. Mari Tuhan Yesus, Engkau lawat mereka, Engkau pulihkan mereka, Engkau sembuhkan mereka, dan Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh berikan salam sehat kiri kanan. Haleluya. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan dan selamat bergabung buat Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online pagi hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah. Ya, Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Dan kita akan melihat pengumuman terlebih dahulu sebelum kita akan kembali memuji Tuhan. Ya. Pengumuman Ibadah Raya Minggu 10 Oktober 2021. Ibadah Raya Minggu depan 15 Oktober 2021 onsite di gereja dan online. Yang pertama pukul 7 ibadah umum, yang kedua pukul 10 ibadah umum, yang ketiga pukul 4 sore youth dan teens dengan protokol kesehatan yang ketat. Info Gereja Anak Hosana Kids setiap hari Minggu pukul 11 online di YouTube GPDI Hosana Bandung. Doa Wanita Wilayah Barat Selasa 12 Oktober 2021 jam 2 siang di rumah Ibu Lili, Mama George, Jalan Cikutra. Doa Wanita Wilayah Timur Selasa 12 Oktober 2021 di Gereja Onsite jam 10 pagi. Rabu Komsel dan berdoa online seluruh jemaat 13 Oktober 2021 melalui aplikasi Zoom jam 7 malam, kapasitas Zoom 350 peserta. Persembahan dana-dana gereja melalui scan QR Code di bawah ini, silakan di-scan sesuai kebutuhan. Persembahan kas atau operasional gereja, persembahan pembangunan gereja, dan persembahan diakonia. Atau rekening bank dana-dana gereja, transfer tanpa melalui scan QR Code, kas gereja atau operasional melalui Bank BCA, bangunan gereja melalui Bank BCA dan Mandiri, perpuluhan melalui Bank Mandiri dan BCA, dengan nomor-nomor rekening yang sudah tertera berikut ini. Launching akan dimulai kembali ibadah pria Pantekosta Hosana hari Kamis tanggal 4 November 2021 pukul 7 sampai 8 malam on-site di gereja. Pembicara Pendeta Nathanael Niko, Bandung. Mari Bapak-Bapak pria Hosana bangkitlah dan hadir dalam komunitas Bapak-Bapak atau pria Hosana ini. Ditunggu kehadirannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mau siap untuk memuji Tuhan? Sama-sama kita kembali berdiri. Kita akan satu pujian, berjalan bersamamu Tuhan, tak akan ku gentar. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopang, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, kau mengangkatku
Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beri kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Berjalan bersamamu Tuhan, takkan kami gentar. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Sebab ada tangan Tuhan, tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku sama-sama dengan semangat kita katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, katakan, Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, nanti keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Katakan, Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi, Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, haleluya. Yesus, Dia jaminan dalam hidup kita, amin. Dia jaminan yang pasti dalam hidup kita. Sekali lagi katakan kiri kanan Bapak Ibu Saudara, Yesus jaminan hidup kita. Haleluya. Ku kan terbang bersamamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan yang menjamin hidup kami. Haleluya. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan ditambah di kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Sama-sama katakan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kami. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu
janjimu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu. Bukan terbang bersama-Mu Tuhan, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan ambang dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Sama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan ambang di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam, bukan aman Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah. Dia Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang menjadi penuntun kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menjadi penuntun dalam setiap hidup kami. Firman-Mu yang menjadi terang di dalam hidup kami. Dan firman-Mu juga Tuhan yang menjadi makanan bagi kami, yang menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali,
melakukan perbuatan yang besar, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Sama-sama jemaat kita bangkit berdiri. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi katakan, bukan terbang, bukan terbang. Kami serahkan kepada hamba-Nya bagai raja wali, dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Tidak ada kekuatan lain dari diri kami, Tuhan. Tidak ada kemampuan apapun dalam hidup kami yang kami bisa andalkan selain Engkau, kekuatan andalan kami. Sebab di luar Engkau kami tak bisa berbuat apapun. Namun kami percaya kalau kami tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, maka kami dapat melakukan perkara yang besar. Sebab Allah kami besar. Haleluya. Sebab Allah kami dahsyat. Sebab Allah kami luar biasa. Kami bangga punya Engkau, Tuhan. Pagi ini kami akan diberkati lagi oleh firman-Mu. Cangkram hati kami, cangkram dengan urapan-Mu, sehingga setiap kami yang hadir baik di tempat ini, baik di rumah masing-masing secara online, semua kami dilawat Tuhan. Semua kami diberkati Tuhan. Di hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu Tuhan, biar kami semakin sungguh-sungguh untuk bersekutu dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang kita siap diberkati, katakan bersama, amin. Silakan duduk saudara.
Shalom semua. Shalom yang di atas. Suaranya doang kedengaran tuh Mama Kimi kayaknya ya. Shalom yang di rumah, shalom buat kita semua. Diberkati Tuhan, amin. Tuhan gak pernah menjanjikan kepada kita saudara bahwa hidup ini hidup yang seperti maunya kita. Tapi Tuhan mau kita mengikuti kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan selalu sempurna bagi kita. Puji Tuhan, saudara, saya masih mau kita berbicara tentang masalah hati. Sebab masalah hati adalah masalah hal yang sangat penting. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau kita membaca kembali dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23. Saya berharap saudara sudah hafal ayat ini. Katakan apa di dalam ayat yang saudara sudah temukan, saudara? Iya, mari kita baca lagi dan kita akan perjelas pagi hari ini. Ayat 23 sama-sama kita baca dengan suara yang keras, saudara. Dan ketika saudara menikmati firman, katakan amin, yes. Bahkan kita bertepuk tangan merespon firman yang artinya firman itu pasti jadi dalam hidupku. Jadi jangan seperti cucu saya sering bilang, apa sih artinya amin? Kalau makan katanya amin, artinya selesai, siap makan. Kalau kita katakan amin, artinya firman itu pasti terjadi dalam hidupku. Mari kita baca ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan puji Tuhan. Saudara, kenapa begitu penting kita menjaga hati kita? Sebab hati ini, saudara, jangan sampai terkontaminasi. Jangan sampai kena virus, saudara. Sangat berbahaya sekali. Karena dari dalamnya inilah yang menentukan segala sesuatu. Kalau hati kita benar, ada kalimat yang selalu saya gak pernah lupa nasihat orang tua kami. Gak apa-apa ya bahasa karo ya saudara. Pekena ukurndu nakku katanya. Adi jaure ukurndu, jaure geluhndu katanya. Mama Haga terjemahkan. Betulkan hatimu anakku. Ya betul ya. Kalau hatimu baik, pasti hidupmu akan baik. Jadi saudara, semua ditentukan oleh hati kita. Ya, ada satu masalah yang dihadapi oleh keluarga kami, dia berkata, betulkan hatimu nakku. Kalau hatimu baik, adi jaure ukurndu katanya, pekena ukurndu nakku. Kalau hati kita baik, adi jaure ukurndu, jaurekin geluhndu katanya. Kalau hatimu baik, baik pasti hidupmu katanya. Dan ini bukan kata mama saya, ternyata kata firman Tuhan. Kata Alkitab. Nah saudara, kalau saya mengutip apa yang Andreas sampaikan di dalam doa pada hari Rabu kemarin, saudara, ada beberapa catat sebenarnya saudara, dan sudah dibagikan sebagian dari Pak Andreas. Dikatakan jaga hati kita jangan tercemar, jangan terkontaminasi saudara. Yaitu yang dikatakan kemarin pada hari Rabu, panas hati. Ya, kemarin saudara yang mengikut di doa malam di Zoom dikatakan saudara hari Rabu bahwa panas hati seperti kain. Ketika doanya belum terjawab, doanya kok sudah dijawab. Doanya kok sudah didengar Tuhan, doaku kok belum. Saya pernah alami saudara, kami berjalan bersama-sama berdoa di Bukit Doa. Dan saya punya anak 3 dan dia juga punya anak. Dia bilang doa Ibu Rahel dijawab, anaknya sudah menikah. Anakku sampai sekarang belum menikah. Saudara, kapan anak kita menikah itu enggak masalah. Yang masalah dengan siapa. Itu yang penting saya bilang. Bukan asal.
Jadi saudara, ketika doa kita belum terjawab, mulai panas hati kita, bandingkan dia dengan kita. Stop. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab masing-masing kita Tuhan yang menilai. Dan saudara, jangan panas hati, jaga. Sebab apa? Doanya tidak terjawab. Dan jangan iri hati seperti Saul. Minggu lalu kita sudah belajar, jangan iri hati kepada orang lain, saudara. Hitung berkat kita masing-masing, jangan hitung berkat orang lain. Seringkali kita sibuk menghitung orang lain, sibuk menghitung berkat orang lain. Ketika kita mendoakan rumah orang lain, saudara, bersyukur walau kita belum punya rumah. Katakan terima kasih Tuhan. Bangkitkan iman kita, Allah kami sama, Allahnya Allahku sama, Tuhannya Tuhanku sama. Kalau dia diberkati Tuhan, kalau dia bisa punya rumah, aku percaya Tuhan satu waktu aku juga pasti diberkati Tuhan. Itu namanya iman. Jadi jangan iri hati ketika kita melihat orang lain lebih sukses dari kita. Baik kami sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan. Aduh, dia baru 10 tahun melayani Tuhan, gerejanya sudah besar. Ada yang saya dengar ngomong seperti itu. Sehingga saudara, waktu beberapa tahun lalu saya pulang, seorang ibu gembala dia berkata kepada saya, waduh kami akan berjuang. Kenapa? Malu. Kenapa malu? Dia baru berapa tahun jadi hamba Tuhan, baru berapa umurnya, lihat gerejanya sudah besar, lihat mobilnya sudah banyak. Jadi dia bilang, makanya kami sekarang tanam ini, malu. Hei, yang menilai kita Tuhan. Jangan malu dengan apa yang ada pada kita. Bersyukurlah. Jangan lihat orang lain, saudara. Jadi saudara, ini buat kita semua, bukan buat semua saudara saja, buat kami hamba-hamba Tuhan pun. Jaga hati, jangan sampai ada iri hati. Karena kita melihat dengan mata kita. Percayalah, Bapa kita yang baik, dia adil buat saudara, dia adil buat saya, dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Mari jangan ukur segala sesuatu dengan waktu dan cara kita. Setiap pagi saya berdoa, hari-hari ini selalu Tuhan bicara kepada saya. Ketika saya berdoa buat saudara dengan mencucurkan air mata. Saya tidak tahu masalah saudara, saya tidak tahu persoalan saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan perlihatkan wajah saudara di depan saya. Kalau saya berdoa dengan Bapak Gembala, kadang kami di gereja, kadang di kamar, gak bisa berhenti mengerang. Tinggal terseduh-seduh, Yesus, saya tidak tahu masalah saudara, saya tidak tahu persoalan saudara, tapi seringkali Tuhan taruh beban bersyafaat, doakan si A, doakan si B, doakan si C. Saya nangis, dan setelah saya selesai berdoa ada satu kelegaan, dan saya bilang terima kasih Tuhan. Doa tidak terbatas waktu dan jarak. Kami berdoa di sini, dimanapun mereka yang kami doakan, kami tahu doa kami menjawab mereka. Dan saudara, Tuhan bicara, anakku, aku akan menyelesaikannya dengan caraku dan waktuku. Seringkali kita berharap Tuhan selesaikan menurut cara kita dan waktu kita. Tapi berserahlah kepada Tuhan, dia akan menyelesaikan dengan caranya dan waktunya. Dan ingat, dia tidak pernah salah. Allah kita tidak pernah salah. Amin. Jadi jangan pernah saudara iri hati. Bersyukurlah. Firman Tuhan dalam Roma katakan, menari dengan orang yang menari, menangis dengan orang yang menangis. Tapi ada banyak orang saudara, dia menari ketika orang lain menangis. Ketemu seperti itu Bu Yani? Tapi bukan kita ya. Dan dia saudara menangis melihat orang yang menari. Artinya apa? Melihat orang dia diberkati, dia sedih. Melihat orang sedih, dia senang.
Ini bukan Roh Kudus. Ini roh apa ini, saudara? Tapi saudara, jangan mau kita iri hati. Amin, saudara. Dan jangan mau pahit hati. Ya, firman Tuhan bilang, jagalah kamu, jangan sampai kamu memiliki hati yang pahit, itu akan mencemarkan banyak orang. Makanya ada istilah barisan sakit hati. Kalau dia sakit hati, dia kumpulin orang-orang yang sakit hati. Contoh, kalau saya nggak suka sama Ibu Yani, saya suka sama Yani. Kalau saya nggak suka sama Yani, saya cari orang-orang yang nggak suka sama Yani. Itu akar yang pahit, menular. Saya cari, lantas sedikit orang bicara, aduh Yani rambutnya merah ya. Langsung dari rambut merah merembet kemana-mana, saudara. Jadi mari jaga hati kita, sebab pahit hati itu menular. Bilang kiri kanan, jangan ketularan ya. Dan jaga hati kita, saudara-saudara, dari tinggi hati. Tadi iri hati, ini tinggi hati. Minggu lalu kita berbicara tentang tinggi hati. Nah, tinggi hati, saudara, enggak kelihatan. Coba saudara perhatikan. Biasanya orang yang tinggi hati, saudara, itu enggak satu hari, pelan-pelan. Nah, kenapa bisa tinggi hati? Kalau kita belajar kemarin dibahas, saudara, tentang Hizkia, lupa. Sebab itu Mazmur 103 dia selalu berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan yang mengampuni dosamu, yang mengangkat hidupmu dari lumpur dan rawa. Kenapa orang gampang tinggi hati? Karena lupa dari mana Tuhan angkat hidup kita. Sebab itu penting sekali tiap hari ceritakan dari mana Tuhan angkat hidup kita. Entah kepada anak saudara. Kemarin saya terapi karena ada cedera di punggung ini, saudara. Dan saya terapi di kolam renang. Ada ibu di sebelah saya. Kebetulan anak Tuhan. Dia bilang, ibu tahu enggak? Dia ceritakan dari mana Tuhan angkat hidupnya. Saudara, jangan malu. Aku orang kampung. Ya memang kita orang kampung. Ada banyak orang malu di mana asalnya. Malu siapa orang tuanya. Malu siapa keluarganya. Hei, ingat, bersyukurlah, itu tandanya kita dibela Tuhan. Dari yang tidak siapa-siapa. Dari yang tidak tahu apa-apa. Jangankan naik pesawat, saudara. Naik bis ke Medan pun ada yang gak pernah. Tapi langsung Tuhan bawa ke Bandung. Di Bandung jadi sesuatu. Jangan malu, katakanlah, sebab Tuhanku ajaib. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Ada kan kita dengar artis atau siapa, saudara, dia malu. Dia bohongin. Dia tutup-tutupin. Kenapa kita mesti malu? Daud, seorang raja yang kaya raya, dia selalu berkata, siapakah aku ini yang awalnya hanya menggembalakan 2-3 kambing domba ayahku. Cuma 2-3 kambingnya. Dia gembala, bukan menggembalakan kambing yang 5.000 seperti Ayub. 3.000 seperti Ayub, bukan. Daud dia bilang, aku hanya menggembalakan 2-3 ekor. Orang yang tidak berarti apa-apa. Sebab itu dia bilang, siapakah aku ini Tuhan? Saudara, sebab itu jaga hati kita, jangan terkontaminasi sampai tinggi hati. Jangan. Ingat, kita ada karena kemurahan Tuhan. Kita ada karena anugerah Tuhan. Kurangkah orang hebat di seberang sana?
Kurangkah orang yang luar biasa di sekeliling kita? Saya sering berkata, kalau saya melayani seminar, saudara yang hadir di seminar itu, yang hadir di seminar itu berbagai macam. Saya berkata ke hati saya, kurangkah orang yang lebih hebat dari saya? Banyak. Kurangkah orang yang punya titel banyak di belakangnya? Banyak. Tapi kalau kita dianugerahi Tuhan, kesempatan melayani Tuhan, katakanlah semua karena berkat Tuhan. Begitu juga saudara, kurangkah orang di sana profesional, saudara, orang-orang yang profesional dalam bisnis, dalam ekonomi. Ada banyak orang jauh lebih hebat kita, sarjana ekonomi berapa tingkat di atas kita. Mungkin kita pendidikannya sederhana, tapi toh Tuhan berkati kita. Kenapa? Karena kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Bahkan ada di antara saudara yang disiplin ilmunya ke sini, tapi jadinya begini. Kuliahnya di sini, akhirnya jadinya begini. Kenapa? Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari jangan terkontaminasi hati kita dengan tinggi hati. Karena firman Tuhan minggu lalu kita sudah baca, saudara. Orang yang tinggi hati pasti jatuh. Orang yang tinggi hati pasti hancur. Dan orang yang tinggi hati kekejian bagi Tuhan. Orang yang tinggi hati sombong jangan pernah mimpi masuk sorga. Karena firman Tuhan katakan, belajarlah seperti aku, kata Yesus dalam Injil Matius 11, saudara baca di sana ayat 28-29 selanjutnya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tujuan kekristenan saudara adalah menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu apanya? Apakah serupa dengan Kristus? Rambutnya waktu kami ada di Israel saudara, dan waktu pergi ke tembok ratapan, ada tembok ratapan itu ada banyak orang Yahudi, dan waktu itu kebetulan ada acara hari besar orang Yahudi, saya lupa hari besar apa. Dan saya duduk saudara, karena saya sudah lelah juga, sekitar jam 3 sore di Yerusalem. Saya melihat orang Yahudi saudara, terpesona. Cantik-cantik semua. Cakep semua, hampir gak ada yang rambut pendek. Rambut panjang ikal-ikal, warnanya kuning bukan, pirang bukan, cantik semua. Hidungnya, waduh saudara, cantik, cakep, gagah. Kami semua bahas, rombongan kami saudara. Wow, orang Yahudi cakep-cakep ya. Nah kalau firman Tuhan bilangkan tujuan kekristenan harus menjadi serupa dengan Kristus. Nah apanya yang serupa? Apa kita operasi sampai mancung semua? Apa semua kita, hidung kita dibetulkan saudara, rambut kita dipirang? Bukan. Karakternya harus seperti Kristus. Dan orang yang berkarakter seperti Kristus akan layak berjumpa dengan Dia. Dan itu enggak instan Bapak Ibu, enggak satu hari. Diproses. Dari hari ke sehari kita diproses. Sebab itu jangan terkontaminasi dengan tinggi hati. Bagaimana supaya kita tidak terkontaminasi? Ingat, dari mana Tuhan angkat hidup kita. Jangan malu. Dulu kita mungkin kontrak rumah kecil bilik saudara. Dan sekarang mungkin saudara sudah memiliki sesuatu yang wow sekali. Tapi jangan malu mengakuinya, satu bukti bahwa Tuhanmu dan Tuhanku hidup dan berkuasa. Dan jangan juga kita terkontaminasi saudara, ini yang kita perlu baca pagi hari ini. Di dalam Lukas pasal 21, Lukas 21 kita baca. Kita membaca di dalam ayat yang ke-34. Lukas pasal 21 ayat 34. Bagaimana supaya hati kita tetap benar di hadapan Tuhan.
hati kita tetap terjaga dan hati kita berkenan kepada Tuhan. Sebab dari dalam hati akan terpancar mata air hidup itu. Kemana mata air hidup itu mengalir, di sana terjadi kehidupan. Ayat 34 sama-sama 2-3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Amin. Saudara, ternyata nggak ada yang imun ya. Ini dibilang jaga hatimu dari segala sesuatu yang duniawi. Saya sederhanakan bahasanya ya. Jadi lebih mementingkan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara keinginan daging daripada perkara-perkara yang kekal. Itu arti ayat ini. Jaga hatimu, jangan syarat oleh pesta pora. Apakah gak boleh berpesta? Boleh. Apakah kita gak boleh menikmati kesenangan duniawi? Boleh. Tapi jangan fokus kepada perkara-perkara duniawi, lupa kepada perkara-perkara yang kekal. Sebab di dalam, saya lupa pasal berapa saudara, dalam pengkhotbah dikatakan oleh Sulaiman, apabila kamu makan, minum, dan bersenang-senang, itu adalah pemberian Tuhan karena itu bagianmu. Jadi kalau saudara punya berkat, jangan juga pelit saudara. Ya, ada orang saudara ngobrol dengan saya. Kakak udah pernah ke Bali? Udah. Kakak udah pernah dia sebutkan? Udah. Aku belum pernah. Rumahnya besar sekali saudara. Ya, berapa kali dari ini. Saya bilang kenapa? Ya habis kupikirkan kalau pergi ke sana bawa anak, bawa pembantu. Bahasa Karona kok. Asekai kakari keri, berapa pula nanti habis. Saya bilang, pegang tembok, mau bisa gak kau nikmati dia tiap hari. Pegang tembok tiang rumahmu ini, saya bilang berkat semua, nikmatilah. Jadi saudara, Sulaiman yang bilang, adalah sesuatu yang baik kulihat di muka bumi. Apabila dia makan, minum, dan bersenang-senang, itu adalah upah menjadi bagian dia. Itu adalah pemberian Tuhan. Tapi jangan kita fokus kepada duniawi tok, tapi kita lupa kepada perkara yang kekal. Jaga hatimu kata firman Tuhan. Jangan sampai kita terus fokusnya uang sampai kita lupa menikmatinya. Ada saudara sini lupa menikmatinya? Ini antara bingung atau bagaimana ini? Soalnya dari mukanya Mama Aga nggak bisa dibohongin. Saudara lupa menikmatinya. Saya masih simpan fotonya. Kemana kita itu ya? Saya foto sama Mama Ron. Di mana kita waktu itu ya? Di mana ya? Rame-rame Taman Bunga ya? Pakai topi lebar dia. Saya lihat, wih keren kali Mama Ron ini. Ini apa kita udah ngodong ya. Saudara, bukan masa kecil kurang bahagia. Bahagia waktu kecil sampai tua harus bahagia. Berikan sorak-sorak. Saudara, kami ke Pangandaran sekeluarga saudara. Kan gak mesti mahal. Bahagia gak mesti mahal kan. Saudara, sewa rumah penduduk. Saya kurang mobil, pinjam mobil saudara. Keluarga Preca, keluarga Nathan, keluarga Atep. Kami sekeluarga, pengerja lagi 4, berapa puluh kita berangkat pada waktu itu lagi penuh-penuhnya. Ke Pangandaran saudara, berhikmat. Saudara tahu,
masak dari rumah, udah ungkep ayam, udah ungkep semua. Jadi di sana kita tinggal menikmati semua. Ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Wow, dari mana kalian? Dari Pangandaran. Siapa aja? Berapa orang kita aja? Hampir 20 ya. Saudara, kami naik odong-odong, naik sepeda boncengan sama Bapak Gembala. Sayang waktu itu belum ada selfie. Saudara, naik, datang lagi sih saya. Taunya berangkat lagi saudara. Apa itu? Apa sih namanya yang berapa orang itu tah? Sepeda apa namanya? Apa? Jadi, lupa saya itu Pak. Jadi saya sama Bapak Gembala di depan, si Sem ini semua mau ngakak sepanjang jalan. Saudara ketawa. Saudara tahu nggak salah firman Tuhan. Hati yang gembira memaniskan muka. Hati yang gembira, hati yang senang memaniskan muka. Silakan saudara kalau bisa beli krem yang Korea. Gak apa-apa, belilah, rawatlah. Tapi pun kalau itu saudara gak bisa beli, atau saudara bisa beli juga, yang nomor 1 gembira. Jadi nikmati saudara karena ada ayatnya. Jadi liburan itu ternyata ada ayatnya. Yang suka liburan, amin. Tapi yang gak suka liburan, suaminya bilang, awas nanti sampai rumah minta liburan. Saudara, kami mandi di Ciater, saudara sekeluarga. Tuk, karo siapa lah manggil aku di tempat mandi ini. Ada Menti. Liburan juga. Saya udah tahu kalau panggil karo ini orang Hosana. Nah di Ciater juga ternyata bukan cuma kami, ada juga Pak Sitepu sama Ibu Menti saudara. Jadi jangan sampai saudara kita tidak menikmati anugerah Tuhan. Jangan pelit buat diri sendiri, tapi juga jangan royal yang tidak ada aturannya. Sesuai kemampuan kita. Saudara kami punya Vespa dulu saudara. Vespa tua. Saya kan punya anak angkat ya. Mary. Saya orang tanya waktu Mary sama saya bilang siapa anak saya. Saya gak pernah bilang siapa dia. Mary depan berdiri. Yohan di tengah. Semi. Saya gendong anak 1. Sampai di Lembang saudara, makan ketan bakar semua nikmati, pulang sukacita. Jadi saudara enggak salah kita juga menikmati kesenangan dunia, tetapi ingat jangan kita hanya mengejar perkara-perkara duniawi, lupa kepada perkara yang kekal. Jaga hati kita kata firman Tuhan, dan ternyata enggak ada yang imun, menimpa semua penduduk bumi. Jadi saudara, untuk orang mabuk dengan pesta pora, mabuk dengan keinginan duniawi, mabuk dengan segala hal-hal duniawi, hati-hati. Jangan-jangan kita sudah terseret olehnya. Silakan saudara berjuang, bekerjalah. Saya enggak suka orang malas, sebab saya enggak malas. Dan firman Tuhan bilang jangan malas. Orang yang malas enggak pantas makan, kata firman Tuhan. Makanan kemalasan tidak kumakan, kata firman Tuhan. Rajin, silakan rajin bekerja, rajin berusaha, rajin cari uang. Saya pun rajin sebagai hamba Tuhan, rajin berdoa. Silakan. Tapi di balik semua kerja keras kita ingat, kalau bukan Tuhan yang memberkati kita, sia-sia usaha kita. Sebab itu saudara, mari jangan terkontaminasi. Ada banyak hal yang kita lihat di sini. Jangan teracuni.
Jaga hati kita. Dan bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Dalam ayat 36 saudara, bagian-bagian terakhir firman Tuhan dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil nah, apa sih arti berdoa? Mengandalkan Tuhan. Apa sih arti berdoa? Membangun hubungan dengan Tuhan. Apa sih arti berdoa? Selalu mata kita tertuju kepada Tuhan. Apa sih arti berdoa? Mengakui kedaulatan Tuhan. Saya kalau penyembahan saya bilang, Tuhan aku gak berani jauh dari Engkau Tuhan. Saudara, bagaimana menjaga hati kita supaya tidak terkontaminasi? Yang pertama, tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Apakah membangun hubungan tetap duduk di bawah kaki Tuhan dari pagi sampai sore? Enggak. Waktu saudara masak, saudara nyanyi, membangun hubungan dengan Tuhan. Waktu saudara ngobrol, saudara libatkan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Dimanapun kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua saudara, kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus 3:16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu, libatkan Roh Kudus. Bagian yang ketiga, jangan lupa penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Dan saudara, kalau saudara hidup bersekutu terus dengan Tuhan, kalau terus firman Tuhan bekerja dalam hidup kita, sebab itu tiap pagi saya bagikan renungan. Sekarang kami bagi saudara, ada Ferry, ada Yohan, nanti dibagi lagi mungkin yang lain saudara. Kalau saudara tergerak membagikan renungan, gak apa-apa. 1 hari 1 renungan, 1 tahun 365 renungan. Kalau tiap pagi 4:30 atau jam 5 saya sudah bagikan renungan di Hosana Group. Saya bagikan semua. Nah, saya percaya kalau saudara menikmati renungan itu setiap pagi, tiap pagi kita diubahkan Tuhan. Nah, sebab itu saudara bangun hubungan dengan Tuhan, isi dengan firman Tuhan. Maka kita tidak akan terkontaminasi dengan panas hati, iri hati, tawar hati, pahit hati, tinggi hati, roh duniawi. Waduh, gak pernah puas, gak ada syukurnya saudara. Kalau kita ngejar perkara duniawi, gak ada puasnya Bapak Ibu, gak ada puasnya. Tapi kalau kita selalu bersyukur, selalu ada rasa puas di hati kita. Terima kasih Tuhan. Jangan saudara pulang ke rumah, ya cuman segini. No. Tuhan itu tidak pernah terbatas memberkati kita. Puji Tuhan saudara, mari jaga hati kita. Ayat ini bagaimana supaya tidak terkontaminasi. Dan hidup kita bahagia, hidup kita sukacita, hidup kita akan terus menikmati Tuhan. Sampai waktu Tuhan panggil kita, kita berkata, aku siap Tuhan. Kita nggak tahu kan umur kita kapan, tapi jaga hati kita dari sekarang. Kapanpun Tuhan panggil kita hati yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama, main musik. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus menjaga hidup kita. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Saya percaya kiranya firman Tuhan 2 minggu ini kita dengar tentang hati. Maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan mata air kehidupan itu. Peganglah tanganku Roh Kudus.
Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin. Bawalah diriku kepada segala agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi mari semua katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Oh, pegang tangan kami Roh Kudus. Oh, setiap waktu Tuhan. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Baik kita yang ada di tempat ini, yang mungkin secara online di rumah, saya percaya pasti semua itu kerinduan kita. Agar kita ada di tracknya Tuhan. Agar kita ada di jalan Tuhan. Agar kita ada di perkenanan Tuhan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka Dia pun berkenan memberkati kita. Dia pun berkenan menolong kita. Yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Mari kita minta kekuatan Roh Kudus. Saudara yang di rumah di tempat ini, kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Katakan, pegang tangan kami Roh Kudus, dan kita akan berdoa. Kita nyanyikan sekali lagi. Mari kita tadahkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Katakan, pegang tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tersesat mengikuti
doa kami pagi ini Tuhan. Tidak ada kekuatan kami kalau bukan Roh-Mu yang menolong kami. Sebab itu doa kami pagi ini, Roh Kudus bantu kami, tolong kami Tuhan. Biar roh dan firman-Mu ada dalam hidup kami, sehingga kami tidak pernah terkontaminasi. Kami boleh menjaga hati kami, hati yang berkenan kepada Tuhan. Diberkati setiap kami yang hadir, yang mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Satu bukti kami butuh Engkau. Pagi hari ini kami berdoa, mengalir kekuatan baru, mengalir urapan yang baru, mengalir rahmat yang baru, sehingga ketika kami pulang, kami memiliki kekuatan untuk menjaga hati kami, hati yang menyenangkan Engkau, hati yang menyukakan Tuhan, hati yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau Engkau temukan ada hati kami tidak benar di pemandangan-Mu, kuduskan oleh darah-Mu di dalam nama Yesus. Biar siang pagi ini kami layak, kami diberikan hati yang baru, hati yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Semua kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya, tetap menjaga hati kita bersama dengan Tuhan. Ya, waktunya Bapak Ibu Saudara kita akan memberikan persembahan kita. Dan seperti biasa persembahan kita 2 kali. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online juga, mari bersama-sama kita persiapkan persembahan kita. Kita bawa ke hadapan Tuhan. Sama-sama angkat persembahan kita kepada Tuhan. Bapakku dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat-Mu yang senantiasa Engkau curahkan bagi kehidupan kami, di mana Engkau Tuhan sudah memberkati kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami sampai hari ini Tuhan. Kami tidak mengalami suatu kekurangan apapun Tuhan. Tuhan berikan kami kemampuan Tuhan, agar kami dapat mengelola berkat-Mu dengan benar dan tidak salah di dalam kami mengelola berkat-Mu Tuhan. Kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku risau. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku disela. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana bagi Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku
bisa. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana bagi Tuhan, Hosana memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana bagi Tuhan, Hosana puji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi, Hosana, Hosana, Hosana. Ya, terima kasih buat persembahan Bapak Saudara. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Nanti akan dibawakan oleh Bapak Daniel Krishandoko. Ku yakin Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih bisa berkumpul, kami bisa memuji Engkau Tuhan, kami masih bisa memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, baik kami yang di sini maupun yang mengikuti ibadah online, kami boleh merasakan lawatan-Mu Bapa. Kembali Tuhan, kami pun bersatu hati kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan saat ini bagi bangsa kami. Sudah banyak Tuhan bangsa kami yang sehat dan pulih Tuhan dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, terus nyatakan kuasa-Mu bagi bangsa ini Bapa. Berkati para pemimpin bangsa kami, berhikmat pada mereka Bapa dalam mengambil keputusan, biarlah hanya daripada-Mu saja keputusan itu Bapa. Berkati juga pembangunan gereja-Mu, kami yakin Tuhan Engkau yang telah memulai, dan kami yakin Tuhan Engkau yang akan menyelesaikannya Bapa. Cukup cara-Mu Tuhan untuk memberkati gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, berkati Bapa. Bahkan jagai hati mereka Tuhan, biar hati mereka tetap berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kedangkan kedua belah tangan kita akan masuk ke dalam doa berkat. Haleluya, haleluya. Berkat ini akan datang memberkati kita semua. Diberkati rumah tanggamu, diberkati anak mantu cucumu, diberkatilah kesehatanmu. Tuhan mengangkat engkau di kepala, menjadi kepala dan bukan ekor.
Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji